Dengan Mas Ibu kita diajak bagaimana menjadi orang kuat di dunia untuk menjadi orang sukses di akhirat. Urusan dunia, urusan bisnis, urusan dagang harus bisa, urusan harta. Sebab kalau kita ngurusi harta dengan cara yang salah atau mendapatkan harta dengan cara yang salah, buahnya adalah pahit berkepanjangan di akhirat. Maka harus ada ilmunya. Dan penting harta untuk kita. Selagi kita masih di dunia, kita perlu dunia. Jangan sok berkata aku nggak perlu dengan dunia. Kalau Anda mengatakan saya tidak perlu dengan dunia, berarti Anda tak boleh menikah. Sebab kalau Anda laki-laki menikah, wajib memberi nafkah. Berarti Anda tidak mau menikah. Bahkan Anda pun juga tidak boleh menikah, tidak boleh punya anak. Karena anak harus beri nafkah. Jadi kalau bicara tentang dunia, katakan bahasanya, saya memerlukan dunia untuk akhirat saya. Saya mencari dunia untuk akhirat. Maka kalimat untuk akhirat jangan ditinggal di dalam petualangan Anda dalam mencari dunia. Pokoknya sebesar apapun bisnis, pokoknya urusan dunia jangan lupa, harus saya bawa ke akhirat. Bukankah orang yang paling bodoh adalah dialah orang yang mengerti begitu bernilainya permata, yang bisa menjadikan sebab dia kaya raya, sejahtera hidupnya di dunia. Dia menyelam di pantai, mengambil mutiara sebanyak-banyaknya, dan dia bisa mendapatkannya, jerih payahnya, perjuangannya nyelam ke dasar laut mendapatkan mutiara. Setelah sampai di atas, diletakkan di wadah-wadah di pinggir pantai. Setelah itu dia pulang ke kota, itu permata ditinggal. Apakah ada orang yang lebih bodoh dari dia? Tidak ada yang paling bodoh. Dia permata carinya capek-capek, dibutuhkan di kota, tapi ditinggal di pantai. Maka begitu juga orang yang dia pencari dunia, yang hebat dia mencari dunia dan bisa menjadi orang kaya raya di dunia, ternyata tidak ada kebaikan yang dilakukan. Waktu mati nggak ada, dicari di alam barzah nggak ketemu, maka tidak ada orang yang lebih bodoh dari dia. Sehingga baginda Nabi menyebutkan ayun nasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Sahabat Nabi menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Baginda Nabi menjawab, orang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling sering mengingat kematian, yang maknanya apa? Mempersiapkan kematian. Kalau nyelam, ingat akan saya bawa ke kota ini permata. Cari dunia, ingat duniaku harus aku bawa ke surga. Ini adalah muqaddimah. Adapun pembahasan yang akan kami dalami pada kesempatan ini adalah urusan harta di antara suami dan istri, kewajiban memberi nafkah. Seorang suami memberi nafkah, kami hubungkan dengan keindahan di dalam rumah tangga. Jangan sampai orang mencari harta melimpah tapi berantem terus di rumahnya. Apa artinya? Bahkan ada orang mencari uang itu ternyata mencari uang nggak tahu untuk apa, bukan untuk kebahagiaan di rumahnya. Bermacam-macam, setelah mendapatkan uang dia mencari yang haram, atau yang di rumah diberi oleh suami uang tapi digunakan untuk yang haram. Bahkan yang tidak punya iman, alangkah banyaknya penyelewengan seorang istri ternyata dari harta seorang suami karena tidak punya iman. Seorang suami mendapatkan rezeki yang banyak, ternyata justru peluang untuk melakukan kehinaan. Itu bukan lingkungan kita. Lingkungan kita adalah lingkungan indah. Yakini dan mantapkan di dalam hati kesadaran bahwa Anda mencari dunia itu untuk kebahagiaan, bukan saja di akhirat tapi kebahagiaan di dunia. Maka untuk menjadi orang berbahagia punya rumus. Ini rumus yang akan kami berikan. Anda punya kewajiban sebagai suami mencari rizki yang halal untuk keselamatan di akhirat. Bukan hanya sekedar mendapatkan rizki, yang penting istriku senang. Ini pincang. Karena ada, yang penting saya dapat duit, yang penting istriku senang, keluargaku bahagia. Oh, itu bahagia sesaat. Meninggal dunia akan dapatkan kesengsaraan di alam barzah. Dilanjutkan kesengsaraan nanti di akhirat. Karena dia mencari rizkinya asal dengan cara yang haram, tidak peduli, hanya mementingkan kesenangan seorang istri, kesenangan anak di rumah, sekolah anak, tanpa memikirkan keselamatan nanti di akhirat. Ini ada orang model seperti ini. Jadi mencari rezeki tidak. Harus ada kesadaran seorang suami mencari rezeki, mencari nafkah. Kemudian istri yang menerima. Maka
kami hubungkan dengan kebahagiaan. Jangan sampai Anda ini lupa mencari harta tapi bukan untuk kebahagiaan di rumah. Ternyata di sana ada rumus indah bagi seorang istri. Nasihat buat saya ini, suami yang jelas Anda wajib cari nafkah. Kewajiban Anda mencari nafkah, bukan memberi nafkah. Maksudnya begini, kalau ternyata Anda berusaha tetap nggak dapat duit, Anda nggak dosa, istri nggak makan, karena Anda sudah berusaha. Ingat. Tapi kalau Anda ongkang-ongkang, ini loh menyakitkan betul. Ada seorang laki-laki ongkang-ongkang, kerjaannya hadir pengajian, tok ikut Buya Yahya, ini kan kurang ajar namanya. Ada suatu ketika seorang perempuan cerita, Buya, saya punya suami itu soleh banget. Nah kalau soleh banget kan senang saya bangga. Terus Masya Allah soleh banget Buya, ya Allah, dia rajin ngaji, rajin tahajud, rajin sholat, ya, Masya Allah. Terus iya Buya, tapi dia tidak pernah ngasih nafkah. Saya suruh pergi ke pasar, dia sering pengajian, Masya Allah, saya bangga dia senang pengajian. Oh, pengajian di mana itu? Gak benar pengajiannya, nggak Buya, pengajiannya sama Buya. Wah, kurang ajar itu namanya orang. Kalau pengajian dan Buya tanggung jawab. Kalau harus wajib cari nafkah, jangan hadir pengajian, lupa keluarga. Keluargamu wajib kau beri nafkah, ya hamba Allah. Ini biasanya gara-gara pengajian jadi alasan oleh pemalas-pemalas. Kadang saya guyonan, masa kalah sama kerbau? Kadang saya marah betul dengan laki-laki ongkang-ongkang itu. Kalau berusaha, nanti sisi lain istri akan ada ilmunya baru. Pokoknya Anda berusaha semaksimal mungkin. Tidak boleh, karena Anda berusaha mencari nafkah itu seperti jihad di jalan Allah. Langkah-langkah Anda pahala. Biarpun seandainya belum mendapatkan, Anda sudah dapat pahala. Makanya jangan ada laki-laki ongkang-ongkang. Anda kewajiban. Sudah berani menikahi anaknya orang, maka Anda harus berusaha untuk mencari nafkah. Ada ongkang-ongkang, ada modelnya. Biasanya jadikan alasan adalah untuk pengajian, ikut ustadz, keliling ke sana kemari. Sebab kalau saya ikut ustadz kan nggak berani istri yang ganggu. Nggak enak. Wah inilah kok ikut saya, kurang ajar namanya orang ini. Nggak boleh seperti itu ya. Ini insya Allah orang baik semuanya. Ini orangnya di sana bukan di sini. Ada waktu itu di majelis saya. Mana orangnya? Kemudian di sana Anda mencari nafkah, kan? Anda harus yakini itu pahala. Jangan dianggap itu beban, capek, tidak. Anda nikmati. Bahkan itu lebih bagus saya bilang sujud ruku Anda yang Anda lakukan. Tapi tidak mencari nafkah. Bayangkan mencari nafkah, rindu kepada Allah dengan cara yang halal, dapat pahala. Ini belum di dunia. Di dunia nanti akan dapat rezeki, di akhirat sudah dapat pahala. Kalaupun seandainya dia belum mendapatkan rezeki di dunia, sudah mendapatkan pahala di akhirat. Maka jangan ragu wahai hamba Allah untuk bergerak untuk mencari rezeki sebagai kaum pria yang beri nafkah. Jangan biasa orang, kita kan pembahasannya, jangan jadi orang suka gantung ke orang lain. Ada orang khayalannya pengen numpang di istri. Oh lah, saya bilang ini kalah sama kerbau. Saya menemukan di sebuah tempat itu kerbau betina sama pejantannya kerbau, laki perempuan, suami istri kan berarti itu. Itu nggak pernah kerbau laki-laki itu ngomong yang patungan dok bikin rumah, nggak ada. Nggak ada kerbau laki-laki minta kepada kerbau betinanya ngomong, tolong dong cariin rumput buat saya, nggak ada kerbau itu. Tapi dia paling tidak mencari untuk diri sendiri, tidak mengganggu. Makanya keyakinan bahasanya Anda sebagai seorang laki-laki mencari nafkah, itu adalah keutamaan, itu menjadikan motivasi Anda untuk berjuang dengan halal. Kemudian setelah halal cara-caranya, lah Mas Ibu mengajarkan kepada Anda untuk mencari seperti itu. Ini satu sisi. Untuk menggapai kebahagiaan dimulai dari sini dulu. Kemudian di sisi lain kepada para istri, bukan tidak boleh mencari rezeki. Kalau sudah suami mencukupi, alhamdulillah. Kalau tidak, bagaimana? Kunci keindahan bagi seorang istri adalah bagi seorang istri adalah syukur. Mensyukuri pemberian sang suami, bukan menuntut. Kalau ini dipakai oleh seorang istri indah, mensyukuri pemberian suami. Jangan sampai kita biasa menuntut. Nanti mungkin sederhana kalau kita kembali kepada hidup rumah tangga yang indah, menuju rumah tangga indah adalah, ini masuk pembahasan, cuman kami comot urusan ekonomi.
Pembahasan untuk memperindah rumah tangga agar rumah tangga indah adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Anda seorang istri memang berhak menuntut kepada suami untuk memberi nafkah kepada Anda. Cuman kan rumus indah adalah lakukan kewajibanmu sebagai seorang istri, jangan banyak menuntut. Ingat kalimat jangan banyak menuntut itu. Mungkin ada seorang suami yang pulang ke rumah lalu dia tidak mendapatkan uang. Istri ahli surga punya peran yang berbeda. Suami itu coba Anda merenung, waktu pulang nggak bawa duit itu gelisah atau tidak? Deg-degan, gelisah, sudah serba nggak enak, nggak punya uang, dan dia takut pulang ke rumah. Maka rasa takutnya itu jangan ditambah takut dengan sikap Anda yang tidak santun. Anda mungkin harus pandai membaca bahwasanya kayaknya pulang dengan tangan kosong, nggak punya duit. Abang, kenapa mukanya abang kok sedikit beda, nggak dapat fulus ya? Oke lah bang, jangan sampai abang nggak dapat fulus tapi di rumah cemburu. Masa melihat adik yang cantik begini abang tidak senyum? Itu dong, biarpun tidak cantik harus berani ngomong gitu. Maksudnya apa? Besarkan hati suami di saat pulang dengan kekurangannya. Jangan ketakutannya dibikin takut. Mana nggak dapat? Astagfirullah, cuman begini, la ilaha illallah, pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Astagfirullahaladzim. Itu adalah racun besar. Pertama, rumah tangga tidak indah. Anda bisa menuntut, bahkan nanti di saat suami mempunyai banyak hal juga mempunyai tuntutan kepada Anda. Belum lagi mungkin suami akan merasa tidak nyaman, akhirnya mengambil duit masjid karena dia ustadz di masjid, atau korupsi di kantornya. Berarti sebabnya adalah Anda sebagai perempuan. Tapi Anda ahli surga? Oh tidak. Anda tidak surga? Tidak. Kemudian apa? Abang tidak usah sedih, yang penting abang sudah berusaha. Lalu gimana dek rumah tangga? Abang tenang. Suatu ketika ada orang datang kepada Rasulullah. Lah ini saya hadirkan cerita. Ini babnya wanita karir, saya akan bahas itu nanti. Suatu ketika ada seorang wanita datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya suami itu bangkrutan, bukan bangkrut, bangkrutan. Setiap dagang bangkrut. Nggak bakat pokoknya. Terus jadi selama ini saya tidak diberi nafkah oleh suami saya. Nabi menjawab, lalu kamu makannya bagaimana selama ini? Kami masih ada kebun kurma peninggalan, jadi kami masih bisalah ya Rasulullah. Cuman maksud kami ya Rasulullah, masa selama ini saya nombokin terus? Kalau hari ini loh catatannya udah banyak, kan kita ada kan? Ayo catatan ada, keluarkan nanti. Ini loh catatannya, catatan utang suami banyak. Cuman masa saya nombokin terus ya Rasulullah? Maksudnya minta solusi ke Nabi, apa solusi terbaik? Minta solusi ke tempat yang benar. Maka Nabi memberikan jawaban. Nafkah itu hakmu, dan kau bisa menuntutnya. Itu kan bahasa fikih Nabi. Nabi memberikan bahasa keadilan dulu sebelum bahasa cinta. Bahasa keadilan dulu. Nabi menjawab, ya kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah, maka kamu berhak untuk minta cerai. Kamu berhak minta cerai, sebab yang namanya makan kan tak boleh ayang makannya minggu depan saja, nggak ada. Hari ini harus makan. Cuma Nabi menjawab dengan bahasa keadilan, selagi suami tidak bisa memberi nafkah, seorang istri berhak minta cerai. Wanita bebel di zaman Nabi sampai hari ini langsung kan boleh cerai, itu pasti bebel. Yang dipikirannya begini pasti bebel dia. Wanita ini mikir, wanita cerdas zaman Nabi ini, ya Rasulullah, apa ada pilihan lain selain itu? Lah kan? Memang secara hukum fikih begitu, seorang suami istri ngajukan ke mahkamah karena memang urusan makan, urusan kehidupan, tidak diberi nafkah, dia boleh menuntut. Cuma rumus kebahagiaan apa tadi? Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut, kan begitu? Dia diberi oleh Nabi, kamu berhak menuntut. Kalau tidak memberi, kau berhak minta cerai. Dia mikir, aku punya cinta, punya anak, masa gara-gara ekonomi saya harus berpisah? Masa gara-gara ekonomi saya harus meninggalkan suami? Dia mikir, ya Rasulullah, apakah ada pilihan lain ya Rasulullah? Nabi menjawab,
Pilihan yang kedua adalah lanjutkan apa yang sudah engkau lakukan. Kau yang mencukupi keluargamu, dan di saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala kau bersedekah, pahala menyenangkan suami, dan pahala silaturahmi dengan anak-anakmu. Karena dia wanita cerdas berkata, ya Rasulullah, biar aku milih opsi pilihan yang kedua ini. Rumah tangga tetap ada, aku yang mencukupinya, dan aku dapat pahala berlipat-lipat. Itulah wanita cerdas. Maka ini dasar pembahasan tentang wanita karir. Bahas tentang wanita karir. Sehingga dalam kisah sejarah setelah itu, ada wanita-wanita cerdas yang datang setelah itu, doanya begini jadinya. Doanya, Anda boleh meniru, Anda boleh tidak meniru. Doa begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat biar saya saja yang kaya ya Rasulullah. Loh sah dia begitu. Tapi dia wanita cerdas, tidak akan marah kepada suami, tidak akan merendahkan suami, karena dia kenal Allah, biar dapat pahala double. Kan boleh doanya begitu. Biar suamiku jadi pengawal pribadiku kemana-mana. Oh enak, oh, ini boleh saja begitu. Cuman laki-laki kan wajib dari nafkah, jadi harus kuat-kuatan doa nanti ya, gitu loh. Maksudnya ini adalah, biasanya pertanyaannya adalah, ini kan sudah pada cari duit ini. Pertanyaan adalah, apakah boleh seorang wanita menjadi wanita karir? Jawabannya adalah boleh, dengan catatan, paling tidak 5 catatan yang selama ini kami berikan. Yang pertama, izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, karena suamimu mungkin sangat mencintaimu, pengennya 24 jam nempel kayak perangko, sehingga tidak ingin kalau Anda berpisah sesaat pun, mungkin izin sang suami. Yang kedua, pekerjaannya halal. Yang ketiga, terhormat sesuai dengan keberadaannya sebagai seorang wanita, terhormat. Yang keempat, tidak meninggalkan kewajiban yang lebih penting, urusan anak dan sebagainya. Yang kelima, ternyata kami letakkan di yang paling akhir, ini paling utama. Yang kelima, pastikan dirimu tidak akan sombong kepada suamimu. Ini yang paling penting. Sebab awal kehancuran ternyata di sini. Wanita karir kalau sudah mulai, karena dia tidak punya iman, tidak pernah ngaji, kalau sudah punya duit yang banyak langsung akhirnya punya masalah dikit-dikit cerai. Lihat, banyak yang menjanda itu wanita banyak fulus. Anda tidak usah mengangguk, karena ini benar. Karena dia kalau punya masalah langsung minta cerai. Padahal kalau seandainya diselesaikan akan semakin indah. Ibaratnya permasalahan sesaat, seperti orang lapar dahaga sehari untuk berbuka yang indah di waktu maghrib. Maka wahai wanita karir yang banyak fulusnya, amin, jadikan hartamu menjadi semakin indah di rumahmu. Bahkan kalau perlu, memang suami kalau ternyata istrinya yang memberi nafkah, harus minta maaf, harus tambah sayang, harus mengerti. Bukan kalau sudah suami istri yang memberi nafkah, kadang ada hanya sendiri. Ada suami tidak tahu itu suami itu manusia atau bukan, saya tidak paham. Itu gajinya, setiap istri gajian sudah ditunggu depan pintu. Mana? Ajib. Orang gila aja nggak begitu kayaknya. Maka saya enak betul dengan laki-laki yang model begitu itu. Sudah ada kerja, nggak ada nafkah. Kalau istrinya gajian awal bulan, saya nggak pernah gajiannya awal bulan, akhir bulan ya. Oh, gajian akhir bulan. Saya gajiannya awal bulan ada, pertengahan bulan ada. Jadi gajiannya itu, setiap gajian ditunggu sama suaminya. Mana? Nangis banget, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Wah, ini pasti Anda itu telah salah dia. Anda menemukan manusia atau bukan manusia, ini paling di tong sampah laki-laki itu. Harus direndahkan laki-laki seperti itu, karena dia tidak bisa muliakan wanita. Kalaupun Anda tidak bisa memberi, paling tidak Anda jangan merendahkan. Anda sebagai seorang laki-laki hebat. Jika Anda tidak bisa beri nafkah, paling tidak Anda tidak merongrong beliau. Kalaupun Anda beri kompensasi, kasih sayang, perhatian, penghormatan dan seterusnya. Minta maaf ya, tapi ternyata seorang istri yang wanita karir, tolong dengar agar rumah tangga Anda indah. Anda harus sering-sering minta maaf kepada suami.
Saya marah ke suami itu babnya beda, bukan bab Anda. Ini babnya sendiri. Anda bicara dengan kami, bicara dengan Anda wanita. Ada suami Anda, urusan saya nanti babnya beda. Anda kalau ternyata menjadi wanita harir, tingkatkan kualitas permohonan maaf. Abang ridho betul saya mencari uang begini bang? Ini bang uangnya bang. Abang ridho kan saya nyekolahkan anak-anak abang? Minta maaf abang ya, minta maaf. Jadi bukan mentang-mentang tuh ya, tahun ini saya lagi sampai kapan begini terus. Tulis kuliah, uang kuliah nih WA dari anakmu, uang kuliah belum bayar. Masya Allah, mana bahagianya? Sengaja kami ingatkan, di saat wanita termotivasi untuk bekerja mencari uang, hati-hati. Bisa saja kelebihanmu itu menjadi sebab kehancuran di rumah tanggamu. Akan tapi sebagai wanita cerdas, kelebihan akan dijadikan sebab keindahan. Kan lebih enak kayak tadi perempuan yang doa semoga suamiku melarat biar saya saja yang kaya kan? Enak sebabnya. Ibaratnya begitu. Artinya apa? Pastikan jika ternyata Anda diberi oleh Allah kelebihan rizki, jangan merendahkan suami. Semakin tawadhu. Jangan jadi sebab itu menjadi sombong. Sebab permasalahan sombong ini luar biasa. Punya permasalahan sedikit, kalau dia tidak punya nafkah, dia bisa bertahan sesaat, sore sudah senang, minggu depan sudah positif hamil kembar 3. Itu perempuan seperti itu mudah sekali. Tapi di saat dia punya duit, tanya informasi, gimana kalau cerai kamarnya? Sudah bayar aja, penting cepat cerai saya. Habis saya bosan. Setelah mencerai nangis nyesel. Karena dia memang perempuan cerdas, tapi Anda perempuan cerdas. Di saat suami Anda cukup, Anda amanat menjaga harta suami. Di saat suami Anda tidak cukup, Anda mencukupinya karena cinta lebih mahal daripada harta itu sendiri. Tetap indah dalam rumah tangga, bahagia. Itulah dalam bahasa kami adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Jika ternyata suamimu punya kekurangan, urusan nafkah penuhi oleh dirimu. Dan begitu juga wahai para suami, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Sebab menuntut itu adalah mengundang tuntutan baru lagi. Mengajari menuntut. Kalau Anda menuntut kepada pasangan, dia juga menuntut. Menuntut keindahan paras, menuntut apa saja, contoh saja, biarpun kalimatnya lembut. Misalnya, seorang suami ngomong kepada istrinya, ayang, kan enak pakai ayang-ayangan. Ayang, kenapa sih yang hidung ayang kok begitu? Nah, kurang ajar banget. Hidung ayang pakai ayang, tapi hidung ayang begitu. Tunggal. Istri, ya. Kenapa mulut abang juga begitu? Balas kan ya. Kenapa rambut abang? Balas. Tuntutan yang Anda hadirkan mengutik hatinya untuk menuntut Anda. Sehingga hidupnya tuntut menuntut. Akan tapi selalu kami sebutkan, jika engkau wahai suami menemukan kekurangan dohir fisik istrimu, jangan kau sebut sepanjang hidupmu sampai mati. Tutup dengan kelebihannya. Wahai istri, jika engkau melihat kekurangan pada suamimu, jangan kau ceritakan, jangan kau sebut biarpun sampai mati. Jangan biasa menyebut kekurangan. Itu namanya menuntut. Kita lanjutkan masalah tuntut menuntut. Ada 2 poin hari ini. Agar indah buka hati dengan tidak banyak menuntut, lakukan kewajibanmu. Termasuk hubungan yang sangat pribadi. Tadi pagi kita dapat pertanyaan apa ya tadi pagi? Tentang suami. Tadi pagi acara tadi pagi. Ada seorang bertanya, Buya, saya itu tidak pernah kasih nafkah batin sama suami saya. Tapi suami saya kalau punya hajat nafsu pengen minta saya muaskan dengan tangan saya. Kan gak adil, saya dirugikan. Ini kok ada perempuan pasal dirugikan dalam bermesraan ini kan. Ini pertanyaan tadi pagi ya. Betul ya tadi pagi. Pertanyaan hangat. Kini wahai para perindu ridha Allah, dalam urusan hubungan suami istri juga lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Sebagai seorang suami, mungkin akan menemukan istrinya dalam keadaan-keadaan tertentu, haid, tidak bisa memberikan semestinya, atau mungkin capek, mungkin tidak bisa maksimal. Anda tidak perlu memaksakan mereka untuk melayani Anda. Atau mungkin ada kekurangan yang wallah alam tidak, tapi sempurnakan dengan apa yang bisa dilakukan, sempurnakan dengan cara yang lain. Maksudnya jangan sampai urusan-urusan seperti ini menjadi sebab keretakan rumah tangga. Contoh, seorang suami
Yang menemukan keadaan istrinya mungkin ya haidnya panjang, sering sakit-sakitan. Di samping dia tidak perlu menuntut, akan tapi sebagai seorang istri harus cerdas, aktif dan inovatif. Wah, ini bahasa apa ini? Mohon maaf wahai istri yang solehah. Jika seorang suami, ini majelis mulia majelis orang besar, jika seorang suami mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, kalau bicara zina enggak mungkin. Kita enggak ngomong bicara zina, itu ahli iman. Tidak ngomong masalah perzinaan dengan orang enggak. Mencari kesenangan diri. Jika seorang suami mengeluarkan atau mencari kesenangan dengan tangannya sendiri adalah haram. Tapi jika seorang suami mencari kesenangan dengan kelehaian tangan seorang istri adalah halal. Makanya itu maksudnya aktif, inovatif. Jangan seorang istri kalau lagi haid itu libur semuanya. Nyenengkan suami libur, tahajud libur ya, sarapan pagi pun libur, hanya dikasih termos sama mie disampaikan, bang sudah ada air panasin situ, kita tuangin bikin mie. Ini jadi ternyata ada, karena mohon maaf wahai para istri, Anda tidak pernah jadi suami selama ini kan? Saya kasih tahu rahasia suami itu, selagi mereka kuat imannya, dia tujuannya hanya Anda. Ingat, sehingga mohon maaf di luar dia melihat yang haram, dia astagfirullahaladzim haram, saya ingin melampiaskan yang halal di rumah. Ternyata di rumah perempuannya adalah ya laki haid, tapi saya punya syahwat tinggi. Iya, memang dalam keadaan haid tidak boleh hubungan suami istri, tapi Anda sebagai istri cerdas, tetap Anda pakai baju yang cantik dan sebagainya, Anda cumbu suami sampai Anda senangkan dengan keahlian Anda, yang penting jangan masuk wilayah itu sampai tuntas, langsung tidur ngorok dan istilah itu. Cuman kadang seorang suami istri itu memang modelnya ada model ogah-ogahan. Mohon maaf, saya sebutkan satu hadis Nabi. Ibu enggak usah khawatir, nanti giliran bapak-bapak habis ini, tenang aja. Ini satu-satu dong. Nah, ini nanti bapak-bapak tunggu aja habis ini. Kalau enggak cepat bubar sebelum saya apa-apain. Ada seorang, jadi masalah hubungan suami istri. Ogah-ogahan. Ada satu hadis Nabi, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi, jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjang, fa'abat, kemudian sang istri itu ogah-ogahan, fabata ghadbanan, suami itu marah. Anda sebagai seorang istri nggak kebayang marah itu kayak apa. Oh, jangan main-main. Suami kalau lagi mau kemudian ditolak itu naik pitam, seminggu nggak hilang itu. Bermacam-macam di otaknya. Ogah-ogahan, sang suami marah, la'adalhul malaikatu hatta tusbih, wanita itu akan terkutuk, dikutuk malaikat sampai pagi. Wanita yang membaca hadis ini dengan ketidakmengertian mengatakan, apa-apaan hadis dikit-dikit main kutuk. Karena dia tidak mengerti. Padahal kalau Anda tahu bahwasanya hadis itu, wahai para wanita, ternyata itu hadis terindah bagi wanita. Saya tidak menemukan hadis mesra, hadis indah melebihi hadis ini. Coba Anda cermati, seorang perempuan diajak kemana? Ila firasi, ke atas ranjangnya. Jika ada seorang perempuan, seorang istri diajak suami ke atas ranjang, bukan naik gunung, bukan naik pohon kelapa, bukan Anda nyebrang sungai, di atas bukan ke atas ranjang tempat terindah bagi orang yang mengerti cinta. Lu diajak ke sini, lah kok ada fa'abat, nggak mau, ogah-ogahan. Suami yang dari tadi ngelihat aurat di luar, dia kurang takut pada haram, sampai pengen di rumah, pulang di rumah, katanya suaminya ogah. Begitu kan suami Anda gitu kan? Anda pernah lihat tak suami Anda begitu? Anda aja tidak paham barangkali. Wah, ada, cuman dia sembunyikan ngaduk sana. Allah, astagfirullahaladzim, wudu dia, wah, gitu. Cuman Andanya karena tidak cerdas amat, akhirnya biarin saja lah, paling ketiduran nanti. Nggak boleh gitu. Ogah-ogahan, dikutuk malaikat. Kami mencermati, ini hadis paling indah. Ternyata untuk indah ada wanita ogah-ogahan. Cuman di alam nyata masih Bu. Saya guyonan pada ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu itu betul, di saat suaminya ada mau diajak itu alasannya banyak. Yang mau nutup jendela, nidurin sang anak, ngangetin sayur, belum beres-beres dapur, macam-macam. Betul begitu Pak? Pak jujur dah Pak, betul kan?
Banyak alasan ibu-ibu itu kalau diajak sama suaminya. Bukan ibu-ibu ini semangat, aktif, inovatif ini ibu-ibu ini. Ini sebuah contoh. Maksudnya apa? Dalam urusan jangan Anda itu menyerah. Selagi Anda bisa menyenangkan seorang suami dengan apapun yang Anda lakukan, halal Anda lakukan. Seorang suami pun juga demikian. Kadang kalau dia tidak mau ya sudah. Sementara istrinya seorang wanita normal, Anda juga bisa aktif, inovatif, wahai suami. Ini ilmu yang jarang dibahas. Karena selama ini orang egois, kalau saya mau ya saya mau, kalau enggak. Bahkan dalam hubungan suami istri seharusnya Anda tidak hanya di saat saya mau, akan tapi saya harus mengerti, jika pasanganku mau, aku harus pikirkan. Mungkin saat itu kita lagi tidak berkeinginan sama sekali, tapi saya melihat pasanganku menghendakiku. Motivasinya apa? Berarti ada, aku menarik bagi dia. Ada sahabat di dia kepadaku. Dia senang seharusnya. Cuman kenapa kok perempuan ogah-ogahan? Ada suami cuek yang demikian itu, tidak dibenarkan. Apa hubungannya? Jangan banyak menuntut, lakukan kewajibanmu. Indah. Jadi seorang istri, ayo yang siap. Mohon maaf ya, kalau seandainya Anda sebagai seorang suami, tolonglah kalau ketemu istri, itu ya sedikit bersih-bersih lah. Kalau mampir, paling tidak mampir pom bensin dulu, terus ya pakai minyak lah. Kalau tidak punya minyak wangi beneran ya minyak nyong-nyong lah, apa gitulah. Minyak apa itu? Ya pokoknya ada wangi-wangi aroma lah. Biarpun hanya 5.000 saya bawa beginilah. Jadi kalau mau pulang ke rumah itu ada aromanya tuh, ya, sikat gigi dulu. Seorang istri pun juga demikian, sebelum suami datang sudah siap-siap. Anda melakukan itu semuanya adalah ibadah. Harus seni dalam hidup. Dalam bercinta itu harus seni. Kenapa? Karena lawan kita adalah kehancuran yang akan kita sebutkan dalam detik-detik terakhir nanti. Tolonglah, urusan ini penting sekali. Jangan berkata, saya sudah tua kok. Justru karena Anda sudah mulai tua. Tapi indahnya bercinta bukan urusan tua muda. Akan tapi tanggapnya seorang pasangan, kepedulian seorang pasangan adalah indah. Ini, jadi tolong suami ya seperti itu. Kemudian satu, jangan banyak menuntut. Ini kalau ternyata istrimu betul-betul nggak mampu melakukannya, Anda sudah punya ilmu. Tidak, mungkin istriku sangat capek. Bahkan mungkin Anda rubah dengan mijitin dia. Suamiku kayaknya sangat capek, kelihatannya ya Allah baru baring, saya padahal menginginkan dari tadi. Saya pengen dipeluk dia, tak taunya setelah sampai kamar, blek langsung tidur. Sudahlah, Anda hibur dengan Anda menyenangkan dia, karena Anda menyenangkan dia, pasti Anda senang, Anda mijitin dia. Barangkali di saat habis mijitin, lalu apa yang Anda inginkan jadi hasil kan? Bisa jadi begitu kan? Kelehayan saja. Jangan bikin amarah di rumah. Jangan bikin kegelisahan di rumah. Baik, ini yang pertama adalah jangan menuntut. Akan tapi lakukan kewajibanmu. Berusaha untuk menyenangkan pasangan itu penting. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.